Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang pendapatan atau biasa disebut dengan revenue. Nah, materi yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Nah, penghasilan adalah setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas dan atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, penghasilan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan. Nah, yaitu setiap kenaikan atau peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Yang kedua yaitu keuntungan. Nah, keuntungan yaitu kas yang dihasilkan dari transaksi yang bukan dari aktivitas utama lebih besar daripada nilai yang tercatat. Nah, maka selisih dari nilai tercatat dengan nilai yang dibayarkan ke perusahaan itu disebut keuntungan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan itu ada dua. Yang pertama, ketika adanya kemungkinan atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Nah, perusahaan yang mengakui adanya pendapatan yaitu tergantung pada jenis perusahaannya. Jika pada perusahaan dagang, yaitu ketika perusahaan sudah memberikan barang kepada pembeli. Namun jika pada perusahaan jasa, yaitu ketika jasa telah perusahaan berikan. Lalu bagaimana jika barang atau jasa sudah diberikan tetapi uang belum diterima? Maka perusahaan tetap mengakui adanya pendapatan karena barang atau jasa tersebut sudah diserahkan. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang aktivitasnya adalah memberikan perizinan aset atau berupa sewa atau bunga? Nah, maka seiring waktu saat barang atau jasa tersebut telah dimanfaatkan oleh pelanggan, perusahaan akan mengakui adanya pendapatan barang atau jasa. Nah, untuk penjualan aset selain persediaan transaksi tersebut perusahaan akui sebagai keuntungan. Nah, lalu kapan perusahaan akan mengakui adanya keuntungan? Yaitu ketika transaksi penjualan aset tersebut sudah perusahaan selesaikan. Nah, kapan pendapatan bisa perusahaan akui lebih awal? Nah, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika perusahaan mempunyai keyakinan yang tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Nah, kapan perusahaan harus menunda pengakuan pendapatan? Jadi pengakuan dapat ditunda jika yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau yang kedua, penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan, yaitu ketika barang tersebut telah diserahkan tetapi masih ada proses tertentu yang mengakibatkan barang tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh pihak pembeli. Materi selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan penjualan. Nah, pada pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Nah, bagaimana jika perusahaan menjual dengan memberikan adanya diskon karena orang membeli dalam partai besar? Nah, maka untuk kasus tersebut pendapatan harus diukur
pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, maka jumlah yang perusahaan terima yaitu harga jual setelah dikurangi dengan diskon. Yang kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan perdiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Misalnya, pembeli membayar dengan menerbitkan wesel untuk membayar atau menunda pembayaran dalam tempo waktu tertentu. Nah, dengan kesepakatan harga tetap sama. Maka pencatatan yang akan dicatat pada saat penerimaan pembayarannya adalah berapa nilai sekarang dari nominal yang jika diterima pada saat tempo dulu. Nah, jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Namun, jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan penjualan. Nah, pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Materi selanjutnya yaitu penjualan tagih dan tahan atau bisa disebut dengan bill and hold. Nah, pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Nah, pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir atau yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Materi selanjutnya yaitu instalasi dan inspeksi. Nah, pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika yang pertama, proses instalasi sederhana, atau yang kedua, pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Materi selanjutnya yaitu hak pengembalian oleh pembeli. Nah, hal ini dilakukan yang pertama, jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Yang kedua, metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan, yaitu tentang penjualan konsinyasi.
Nah, kemudian ada pengakuan pendapatan pada penjualan konsinyasi. Di sini ada istilah yang pertama, penjualan konsinyasi. Penerima atau pembeli atau bisa disebut dengan konsigen berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau bisa disebut dengan konsinyor. Yang kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Yang keempat, pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Yang terakhir atau yang kelima, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan, yaitu tentang penjualan cicilan. Nah, yang pertama, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan, tidak termasuk bunga, diakui pada tanggal penjualan. Yang kedua, harga jual adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon dukungannya agar like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.